Jumpa lagi di strum.com sama Mas Parman dan Darmawan. Thank you Mas. Gimana pas sih? Banget. Bisa bukanya nggak sih? Saya jarang buka-bukaan. Alah, biasa buka tertutup doang. Nah, Mas Wan. Ya. Nama lengkapnya Darmawan Soeatmadja. Oke. Ini gue lihat agak aneh dibanding yang kemarin-kemarin kita syuting. Ini namanya Belum pernah syuting di sini. Maaf. Oh, belum pernah. Waduh, sombong emang. Sombong. Itu nama motornya Emostra. Ya, ini Emostra. Serinya EM10. EM10. Ini langsung aja Mas. Ini udah berapa lama proyek Mas bikin ini? Udah kurang lebih sekitar 1 tahunan lah. 1 tahunan. 1 tahun itu dari konstruksi. Ya. Mulai udah jalan. Sebenarnya gini, kita kan R&D, bikin lagi, coba direvisi lagi, coba lagi, revisi lagi, coba lagi, dan ini udah hampir sempurna. Oh, nah kebetulan tadi juga pas Mas Wawan baru datang, saya duluan nyobain, dan menurut saya ini sepeda motor listrik yang salah satu yang paling enak yang gue pernah nyobain. Handlingnya enak, terus karakter drivetrainnya enak, dan tenaganya cukup mengagetkan untuk ukuran motor 1000 watt ya. Untuk sampai seenak gini, kira-kira udah ada beberapa revisi, Mas? Kurang lebih 4 kali. 4 kali. Biasanya persoalan di awal apanya sih, Mas? Handling. Oh, handling. Berarti sebenarnya lebih menyangkut konstruksi. Ya. Karena kan ini konstruksinya dari awal kita men-set atau mendesain sendiri. Oh. Dan ini bukan barang-barang baru, ini barang-barang bekas. Oh. Bekas-bekas proyek. Bekas-bekas proyek. Enggak, apanya nih? Ini frame-nya, terus istilahnya dalam konstruksi frame ini kita pakai barang-barang yang ada di kantor. Okay. Sementara kalau kaki-kaki, suspensi dan stang itu dari sepeda. MTB sepeda ya? MTB. Ini konsepnya apa, Mas? Konsepnya apa ya? Awalnya sih trail, tapi ternyata nggak tahu apa jadinya. Kayaknya light trail aja sih. Light trail, tapi kayaknya sih dipakai komuter ringan di jarak pendek sih enak banget. Enak. Harusnya sih bisa, karena dulunya konsep awalnya itu adalah gue suka goes, gue suka pakai MTB, tapi lama-lama capek, ya udah umur juga. Berangkatnya semangat, pas balik males banget goes, akhirnya coba pakai listrik, pakai dinamo listrik, ternyata lumayan enak. Cuman waktu itu listrik masih di roda depan. Oh masih, iya. Jadi awal-awalnya sih seneng, enak, tapi kok lama-lama agak ngeri ya pada saat belok, pada saat apa, karena tarikannya di depan. Akhirnya kita cobain pindah ke belakang. Ternyata masalah yang timbul adalah MTB itu kan ada gearnya. Iya. Sementara gue pengen manfaatin yang ada nih. Akhirnya kita coba aja bikin arm sendiri. Oke. Jadi ini arm frame murni bikinannya tempat. Bikin. Mas Wawan ya. Bikin. Cakep. Bikin arm dikawinkan dengan MTB, ternyata nggak cocok juga. Akhirnya udah kita rombak, kita bikin bodinya, rangkanya, frame sekalian. Jadi sekalian bikin semua. Akhirnya dari situ mulailah R&D. Kita coba men-set ukuran apa semua. Itu tidak ada gambar, tidak ada istilahnya petunjuk dari manapun, karena untuk desain saya sendiri itu belum ada istilahnya pakemnya. Jadi akhirnya kita potong sana, potong sini, bikin sini, coba-coba aja terus, akhirnya dapat formula seperti ini. Dan pas dilihat-lihat kok kayak salah satu motor yang beredar di Indonesia pernah, dari Minerva Madas. Oh iya betul. Akhirnya karena sudah hampir ke sana, saya pinjam punya teman Madas. Iya. Pinjam,
kita jadikan kopi tuh, liatin dulu. Tapi memang tidak bisa persis karena ada situ kan, ini kan tubular dan ya. ini kotak. Ya udah, kita coba aja dari situ. Tapi sih nyobain lebih enak ini. Ya nggak tahu ya, kalau gue sih karena gue yang punya jadi enak, gue yang gambar, gue yang bikin ya enak. Iya. Gitu. Di tempat yang dulu kebetulan saya nyobain Madas. Ya enak ini jauh. Ya. Setidaknya lebih smooth. Ini juga udah generasi yang ketiga, keempat ya. Keempat, maksudnya sudah bongkar pasang keempat. Ya. Awalnya ini tempat baterainya di bawah sini. Oh. Jadi bulky, kurang enak, akhirnya kita kecilin jadi begini dan baterai kita masukin ke dalam frame. Jadi lebih ringkes. Ini akses baterainya dari belakang. Jadi kalau misalkan mau bongkar baterai, buka dulu armnya ke bawah, baru ditarik. Iya. Jadi baterai sepanjang dari atas sampai bawah sini. Kapasitasnya 64 volt, 24 ampere. Iya, sekitar berapa tadi ya? Ya cukup sampai 60 km lah jarak. Lumayan. Ya. Nah, kan katanya kemarin ini baru jadi. Ini saya udah lihat lampu udah lengkap. Terus apalagi yang nggak ada? Klakson nggak ada ya? Klakson ada. Oh, klakson ada tuh? Ada, klakson ada, lampu sen ada. Cuman brake light sama speedometer. Speedometer sudah jadi. Oh. Cuman belum terpasang karena buru-buru dia, ya udah. Iya, kebetulan saya colong kemarin. Baru banget jadi. Tapi nggak rugi loh. Kaget juga gue nyobain. Apa namanya? Sebenarnya sudah sangat refine ya. Kalau menurut saya sendiri ini diproduksi pun layak. Dan ini kalau dicas kira-kira berapa lama kalau untuk listrik rumah normal? Kalau ngecas 24 sekitar 4 jam lah. 4 jam 5 jam. Dengan charger 5 ampere. 5 oh iya. Sebenarnya bisa sampai 10 ampere karena ini baterainya menggunakan yang C5C. Oh, rate-nya gede ya? Lumayan besar. Gede. Ya. 21700. Oh, ini 21700 bukan 18650. Bukan. Ini yang tipe gede ya? Agak besar. Ya. Gitu. Ini boleh tahu nggak dia motornya pakai apa, kontrolernya apa? Kalau dinamonya pakai QS 48 volt 1000 watt. Oh, oke. Kalau baterainya pakai Listen 5C, rate-nya terus wattnya 64 volt, ampere 24 ampere. Kontrolernya? Kontrolnya Fotol. Fotol M30S. Oke. Ini karena baru jadi, tapi waktu risetnya Mas Wawan dalam proses itu emang sempat dipakai di sekitar workshop aja apa sempat agak jauh? Paling jauh itu ya ke Monas ya. Ya lumayan dong. Iya. Bolak-balik sampai rumah mati. Pas habis. Karena waktu itu belum pakai foto, masih pakai kontrol laba-laba. Tapi ya bukan laba-laba, maksudnya kontroler biasa yang merek Huawei. Nah, dari pengalamannya Mas Wawan, pilihan controller itu seberapa penting sih kalau buat dipakai harian? Controller tergantung budget ya. Sebenarnya kalau controller yang biasa pun sudah mumpuni, sudah cukup mumpuni lah. Kayak ya yang Huawei atau merek-merek lain yang konvensional, yang universal sudah mumpuni kok, cukup kok. Cuman kenapa gue beralih ke sini karena banyak rekomendasi dari teman-teman di Cosmic. Itu karena pakai itu aja, jadi bisa menghemat baterai juga. Karena pengolahan datanya lebih istilahnya pengolahan data ya gitu, karena controller kan ada mikroprosesornya, jadi pengolahan datanya tuh lebih akurat dan ini akurat. Juga sudah synthwave istilahnya sudah enak nggak ada suara. Iya betul. Kalau yang universal tuh ada krok gitu masih ada karena itu belum synthwave. Nggak, berarti kalau memang sebaiknya pakai controller itu yang
yang dimungkinkan oleh budget. Ya. Karena kalau dengar tadi penjelasannya Mas Wawan ya, satu lebih irit baterai, kedua ya lebih presisi, dan mungkin itu kali yang bikin respons gasnya enak ya. Karena agak kadang-kadang tadi pas nyobain ya setengah nggak nyangka ini 1000 watt motornya. Nariknya sih lumayan ya, lumayan bikin takut pas di tengah tadi. Kalau dari tengah enak. Tengah ke atas Tengah enak ke ya. atas enak. Iya. Awal yang kurang karena dibuat untuk sedikit menghemat baterai. Oke. Supaya pada saat start awal tidak langsung nyedot terlalu besar. Ini ada settingan regennya nggak? Nggak dipasang. Oh, tapi ada di fasilitas ininya ada. Oke. Regen mundur juga ada. Oh, buat ini reverse. Reverse ada. Ya kalau motor seringan ini sih belum. Ya makanya nggak dipasang. Nggak perlu dipasang. Iya. Regen juga masih remnya masih mumpuni. Iya. Kecuali nanti kalau misalkan memang mau crossing atau mau ke alam. Jadi arena baru nyalain biar agak nggak ngering remnya. Karena ini baru jadi kayaknya belum kena tanah ya, belum pakai tanah. Belum. Ntar kapan-kapan kita coba yuk. Lucu sih. Suspensinya enak. Nah itu boleh cerita dikit nggak? Itu di yang saya tahu ini kan Mas Wawan udah ada beberapa bikin, udah bukan orang baru di urusan motor listrik. Oh masa? Kan selain ini ada apa tuh? Hah? Ada Bosowa. Bosowa itu cuma konversi, Bos. Oh konversi doang? Konversi. Oh bukan bikin dari nol? Bukan. Tapi enak juga gue pakai kemarin. Ya, lumayan. Cuma agak nakut sih karena barang-barangnya nggak belum jadi. Iya. Nah kami juga terus terang masih nunggu beberapa karya Mas Wawan yang lain. Oke, berarti dari rumah modifikasi atau workshopnya Imostra ya? Imostra ini ada di Jeruk Purut. Ya? Jeruk Purut. Jalan Benda Atas nomor 25. Oke. Kira-kira masih ada penyempurnaan apa lagi Mas Wan selain ini? Masih banyak sih. Kita juga kan setiap ada teman-teman yang datang kayak baru tadi sih, dicobain. Oh ini kurang ini kurang itu, kita terima, kita tampung dulu sebagai masukan. Kita coba, kita aplikasikan. Oh ternyata ya, atau oh enggak lah, nggak perlu, atau perlu ya udah kita nanti. Yang pasti sih step yang sekarang ini mau dipasang adalah speedometer. Sebagai controller baterai, terus ampere. Itu bukannya udah ada indikator baterainya? Ini nggak berfungsi karena nggak nyangkut ke foto. Nggak bisa connect. Ini ada BMS-nya? Apa? BMS. Oh ya pasti. Pakai apa yang ini? BMS nggak tahu. BMS-nya udah langsung di baterai. Oh di baterainya barengan sama baterainya. Suspensinya masih suspensi sepeda kok. Iya betul. Tadi saya nyobain empuk untuk ukuran saya. Ini sebetulnya saya ganti karena saya tahu Om Farman yang akan nyobain badannya besar. Sebetulnya ini pakai air suspen belakangnya juga. Oh. Jadi jauh lebih empuk lagi dan lebih stabil. Jauh lebih empuk, lebih stabil. Cuman si air sus itu saya setting di berat badan 75. Wah, jadi kalau misalkan Om Farman naikin ambles. Lah itu sepeda. Jadi saya pakai yang ini dulu sementara, dan ini pun masih cukup empuk kok, maksudnya cukup nyaman. Enak banget kok. Gitu. Tapi tetap stabil. Iya. Tadi agak surprising rasa handlingnya. Cuma mungkin kalau buat saya sendiri, ya Om Farman kan tinggi. Iya. Saya kan nggak setinggi Om Farman. Saya rasa kalau untuk ukuran saya, karena saya yang bikin cukup gitu. Pas banget. Ini kalau ada yang pengen, terus dia pengen dibuatin kayak gini, kira-kira gimana tuh Mas? Selama ini sih apa ya, gue belum publish sih, dalam artian belum gue jual, belum open PO atau apalah itu, karena jujur ini masih R&D. Oke. Ya nanti kalau misalnya dari teman-teman sudah merasa wah ini oke nih, pas atau apa gimana, baru kita bisa. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang lihat video ini terus dia pengen nyobain, silakan. Boleh nggak? Nanti kita cantumin sekalian, nanti lihat nomor teleponnya Mas Wawan sama alamat workshopnya yang lebih jelas nanti. Main aja ke workshop
Itu. Asal jangan keracun ya. Tapi jujur sih gue tadi surprise enak banget. Apa kemarin udah sempat beberapa kali nyobain motor listrik, ini yang kombinasi handling dan karakter drivetrainnya yang enak. Jadi lembut iya, tapi kenceng ya lebih dari cukup untuk pemakaian singkat. Asal nggak naik di tol aja. Kalau masih jalan biasa sih aduh. Gitu. Ya, sampailah 60 km per jam sih nyampe. Ini mungkin biasanya nggak tahu sih, belum pernah cobain top speed, tapi akselerasi tadi rasa saya sih mungkin 80 masuk ya. Kalau kira-kira sekilas. Iya. Ini masih baru jadi kemarin, cuma gara-gara nantilah kalau udah benar-benar oke, kita ini lagi lah. Kita coba lagi tes top speednya berapa, kan speedometer juga belum kepasang, nanti kita coba pasang, ntar kita coba main lagi. Ini kalau misalnya orang ganti, ini kan velg depan 17 ya? 17, depan belakang 17. Cuman ban belakang lebih besar. Tapi lebar velgnya sama? Beda. Yang belakang lebih besar kalau nggak salah 2, yang depan 1,7 apa kalau nggak salah. 1,6. Ya, 1,6 ya. Ya betul. Lebih kecil. Ini lucu juga kali ya kalau dikasih ban biasa. Ban biasa dalam artian street? Iya, ban street. Bisa aja kalau. Kenapa enggak? Iya, jadi gaya-gaya supermoto. Ya, betul. Enggak, ini tuh sebenarnya kalau misalnya gua dari rumah ke kantor balik ke rumah, itu kan jalanan Jakarta kan mulus banget kan. Mulus banget. Iya. Nggak ada lubang, nggak ada geradakan, pokoknya mulus banget. Iya, Jakarta ya. Jakarta ya. Nggak ada genangan air, nggak ada becek-becek, pokoknya rapi banget. Makanya saya bikin kayak gini, supaya bisa ngelibas itu semua. Tenang. Iya. Ini bikin frame-nya berarti udah ada jignya buat Mas Wawan kalau mau dijiplak. Enggak. Belum ada. Kita nggak punya, bukan dalam artian dalam saat kita membuat ini kita nggak punya, belum punya. Tapi ya next kita akan bikin, harus kalau memang ini oke, terus ada ya insya Allah mudah-mudahan nanti ada permintaan ya pasti kita harus bikin. Dan sekarang memang sedang di develop di workshop. Kira-kira berapa lama Mas bikin ininya? Itu dari plat besi ya? Ini plat holo. Ya? Holo. Plat holo. Holo 10-10. Besi holo 10-10. Terus yang dalamnya 55, ininya plat bawahnya. Ini juga plat. Iya. Kita cari yang keras-keras aja lah, kalau plastik keringnya. Oh iya. Dia pecah. Iya, dan lebih awet juga. Iya. Dan ini besi sekalian sama jadikan frame kan. Frame jadi wadah baterainya terlindungi oleh plat yang lumayan besar, tebal. Jadi kalau kebaduk-baduk si baterai tidak terganggu. Betul. Itu juga tadi salah satu kesan dari teman-teman yang lihat, desainnya ini sangat simpel, tidak ribet. Itu salah satu nilai positif yang gue lihat, dan semua fungsional. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang tidak ada fungsinya. Ini gue juga lihat kayak mungkin karena ini basicnya MTB, suspensinya depannya pakai quick release. Itu fungsional Mas. Fungsi. Sebenarnya sih ini karena suka angkat turun mobil. Iya. Cari yang gampang ada, buka aja. Dan emang kebetulan kan MTB juga bisa kan. Iya, betul. Itu aja sih. Tapi belakang enggak dong. Belakang enggak, jangan. Enggak bisa. Repot pasangnya. Motornya di situ. Betul. Besar. Betul. Minimal depannya lah. Kan lumayan ngurangin 40 cm space. Tapi ini Mas Wan nggak ada perkiraan harga kira-kira seandainya kira-kira ini mau? Kemarin sih ngitung-ngitung sama tim gitu. Ini kurang lebih di sekitar 35 sampai 40 juta. Ya. Nggak, itu bisa dijual segitu? Bisa gini.
karena ini menggunakan suspensi angin yang harganya juga cukup jadi lumayan. Sebenarnya karena konstruksinya ini kita sebenarnya bisa ada opsi suspensi yang lain. Betul. Berarti saya bisa dong kalau saya minta frame-nya aja, nanti suspensi terserah saya. Kayaknya menarik tuh. Memang arahnya ke sana. Jadi kayak bukan modular sebenarnya, tapi kayak lo beli frame sepeda. Iya, betul. Gue mau pakai yang ini, gue mau pakai yang itu, bannya gue mau pakai ini, suspensi kayak gitu. Berarti ini nggak menutup kemungkinan dinamonya diganti yang lebih gede. Oh, monggo silakan. Cuman dengan beratnya sepeda dibandingkan dengan dinamo yang besar, takutnya handlingnya malah dikorbankan. Betul. Gitu. Kalau kapasitas baterainya kira-kira masih bisa ditambah atau enggak? Kapasitas baterai kalau pakai yang 21700 ini udah maksimum. Oh, udah maksimum. Kalau misalkan yang satu selnya 4800 mAh. Gitu. Kalau yang 4000 paling ini sanggupnya di 20 ampere. Oh, oke. Gitu. Kecuali kalau dapat yang 21700 5000 mAh. Ini bisa dapat 30 ampere. Lebih irit, bisa lebih besar. Jauh. Kapasitasnya lebih besar. Artinya selain tenaganya bisa ditambah, jaraknya juga jarak tempuh juga bisa lebih jauh. Betul. Itu yang lucu tuh. Ini nggak tahu ya, kalau pakai yang 18650 mungkin akan lebih kecil ya. Tapi nggak tahu deh. Kan teknologi baterai terus berkembang ya. Iya. Kapasitas mAh-nya juga terus berkembang, terus membesar. Ya sih, cuma harganya lumayan. Iya, balik lagi kan. Kita istilahnya membangun atau merakit atau membeli kan menyesuaikan dengan budget kita. Iya. Kita atau misalkan mau beli nyicil dulu beli motornya dulu beli kontroler dulu atau beli baterainya. Iya. Waktu ini nyicil juga nggak, Mas Wawan? Apa? Waktu ngebangun ini nyicil juga nggak? Alhamdulillah nyicil. Tapi sorry. Waktu proses ngebangun, yang ini kan ada, kenapa Mas Wawan pilih 1000 ininya buat motornya 1000 watt? Karena pikirannya dulu, kalau yang lebih kecil takutnya malah nggak kuat. Oh, kalau di bawah, kalau di atasnya 1000 terlalu berat. Di atasnya 1000 terlalu berat di ongkos. Oh. Iya sih. Iya. Semakin besar semakin berat ongkosnya. Ongkos beli maksudnya belinya itu loh. Iya. Kalau sebetulnya gini, kita pernah mau mencoba dengan dinamo yang 500 watt. Gitu. Cuman itu kembali lagi sudah punya yang 1000, harus beli lagi yang 500 kayaknya. Nanti dulu deh. Nanti kalau memang sudah agak settle, kita coba dari 250, 350, 500, 750, 1000, 1500. Kalau 2000 kayaknya sudah masuk ke motor. Iya, tapi besar. Ini segini aja sih, menurut saya sih udah nggak ada bedanya sama motor. Dari pengalaman saya, kalau hanya dipakai sendirian, 1000 watt udah cukup. Udah cukup, karena mau ngebut kemana sih di Jakarta? Iya, betul. Itu aja. Bahkan 500 watt pun sebetulnya mungkin ya, karena saya punya juga yang 500 watt motor biasa, dalam artian motor listrik biasa, itu 50-60 km per jam sudah bisa. Oh, sendiri ya. Iya. Gitu. Ya, lalu lintas kita juga tidak terlalu mengakomodir. Baru maju 20 berhenti. Gitu. Seandainya Mas Wawan bikin ulang ini, apa yang mau dirubah? Atau kira-kira ada versi 2-nya? Pakai goesan. Oh, oke. Oh, biar aman ya. Kalau ada polisi, apa ini sepeda ya? Iya sih. Kebetulan dinamo sepeda. Oh, ada ulir buat free wheel. Oh, iya. Tinggal nanti gimana lah caranya cari ngulik buat rantainya. Dudukan bebek pedaling. Iya, betul. Gitu. Tapi seru juga sih. Cuma yang pasti konstruksinya sudah sangat berubah. Berubah banget. Sudah ada konsepnya.
Oke. Sedang dibuat sih sama tim di workshop. Kayaknya kita mesti nunggu terus nih beberapa karyanya Mas Wawan. Ya teman-teman, itulah obrolan kita sore ini, siang ini, pagi ini, siang pas sore sini. Sore deh. Ini sore agak kesorean. Tentang Emostra di setrum.com. Jangan lupa tonton terus setrum.com, dan kalau di IG apa namanya Om Parman IG-nya? Setrum.com juga. Setrum.com. Kalau YouTube setrum.com juga. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dan karya-karya saya selanjutnya pastinya. Thank you banget Mas Wawan. Sama-sama Om Parman. Ya. Bye. Dah.